Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan di ayat 40 dan 41 tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتنا ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Hei Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut tunduk. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Melalui firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk masuk agama Islam dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, serta menggugah mereka dengan menyebut bapak mereka Israel, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Pengertiannya, Hai anak-anak hamba soleh yang taat kepada Allah, jadilah kalian seperti ayah kalian, yaitu Yakub, dalam mengikuti kebenaran. Hal itu seperti jika Anda mengatakan, wahai anak orang yang mulia, berbuatlah seperti ini. Wahai anak si pemberani, tandingilah para pahlawan. Atau juga, hai orang-orang yang alim, hai anak orang alim, tuntutlah ilmu, dan lain sebagainya. Dan di antara hal itu juga adalah firman Allah Azza wa Jalla, Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhi innahu kana 'abdan syakura, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya ia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ya. Selain menjadi hamba Allah, jadilah juga hamba yang banyak bersyukur, ya. Karena kemudian implementasi dari syukur itu adalah dengan ibadah, ya. Quran surat Al-Isra ayat 3.
Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan Israel adalah Yakub. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Israel seperti ungkapan Anda, Abdullah. Dan firman-Nya, Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah akan nikmat-nikmatku yang aku anugerahkan kepadamu. Mujtahid mengatakan yaitu nikmat yang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, baik yang disebutkan maupun tidak. Di antaranya berupa memancarkan mata air dari batu, turunnya manna, makanan manis seperti madu dan salwa, burung sebangsa puyuh, dan selamatnya mereka dari perbudakan Fir'aun. Abu Al-Aliyah mengatakan, nikmat Allah itu berupa ketetapannya untuk menjadikan di antara mereka para nabi dan rasul serta menurunkan kepada mereka kitab-kitab. Mengenai hal ini, penulis katakan bahwa yang demikian itu seperti ucapan Musa alaihissalam kepada mereka Bani Israel, Ya qaumi dzkuru ni'mati Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Artinya, hei kaumku, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kamu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Quran surat Al-Maidah ayat 20. Yaitu pada zaman mereka. Firman-Nya, Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, yaitu janji yang telah aku ambil darimu untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW ketika datang kepadamu. Maka aku akan penuhi apa yang telah aku janjikan kepadamu jika engkau membenarkan dan mengikutinya dengan melepaskan beban dan belenggu yang menjeratmu dikarenakan dosa-dosamu. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, itulah makna firman Allah Azza wa Jalla, walaqad akhadna mitsaqa bani Israila wa ba'asna minhumusna asyara naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtum as-salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa ajjartumuhum wa aqridtumullah qardon hasana la ukaffiranna ankum sayiatikum wa la udhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku berserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Quran surat Al-Maidah ayat 12. Nah, dan untuk firman-Nya, wa iya ya parhabun, dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduk. Artinya, hendaklah kalian takut. Aku akan menurunkan kepada kalian apa yang aku turunkan kepada nenek moyang sebelum kalian, berupa berbagai macam musibah yang kalian sendiri telah mengetahuinya, seperti perubahan bentuk muka dan lain-lainnya. Ini merupakan perpindahan dari targhib ke tarhib. Dengan targhib dan tarhib itu, Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka untuk kembali kepada kebenaran, mengikuti Rasulullah SAW, berpegang pada Al-Quran, menaati perintahnya, membenarkan berita-berita yang disampaikannya. Dan Allah menjuluki siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, Dia berfirman, Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kepada apa yang aku turunkan yang membenarkan apa yang ada padamu. Artinya, wahai sekalian ahlul kitab, berimanlah kepada kitab yang telah aku turunkan,
yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Yang demikian itu karena mereka mendapatkan Muhammad SAW tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Firman-Nya, "Wala takunu awwala kafirin bih." Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Sebagian ahli tafsir mengatakan, yaitu satu kelompok yang pertama kali kafir terhadapnya. Ibnu Abbas mengatakan, artinya, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir terhadapnya, sedangkan kalian memiliki pengetahuan tentang hal itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi orang-orang Yahudi itu tahu, yang pertama kali tahu sebenarnya tentang kenabian Nabi Muhammad yang ada pada Taurat, tapi mereka jangan menjadi yang pertama kali juga kafir atau mengingkari terhadap kenabian Nabi Muhammad atau perintah-perintah Allah. Abu Al-Aliyah mengatakan, artinya jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kafir kepada Nabi Muhammad SAW dari golongan ahli kitab setelah kalian mendengar pengutusannya. Demikian juga yang dikemukakan oleh Hasan Al-Basri, As-Suddi, dan Ar-Rabi bin Anas. Dan yang menjadi pilihan Ibnu Jarir bahwa domir kata ganti dalam bihi itu kembali kepada Al-Quran yang telah disebutkan pada firman-Nya, bima anzaltu, yang telah aku turunkan. Kedua pendapat di atas seluruhnya benar, sebab keduanya saling berkaitan, karena orang yang kafir terhadap Al-Quran berarti telah kafir kepada Muhammad SAW. Dan orang yang kafir kepada Nabi Muhammad SAW berarti telah kafir kepada Al-Quran. Sedangkan firman-Nya, awwala kafirin bih, orang yang pertama kali kafir kepadanya, yakni orang yang pertama kali kafir kepadanya dari Bani Israel. Karena banyak orang yang telah kafir sebelum mereka, yakni orang-orang kafir Quraisy dan suku Arab. Dan yang dimaksudkan dengan orang yang pertama kali kafir kepadanya adalah orang dari kalangan Bani Israel. Karena orang Yahudi Madinah merupakan Bani Israel yang pertama kali menjadi sasaran Allah di dalam Al-Quran. Maka kekafiran mereka kepadanya menunjukkan bahwa mereka adalah yang pertama kali kafir kepadanya dari bangsa mereka. Dan firman-Nya, wala tashtaru biayatina samanan qalila, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Artinya, janganlah kalian menukar iman kalian kepada ayat-ayatku dan pembenaran terhadap Rasulku dengan dunia dan segala isinya yang menggiurkan. Karena ia merupakan sesuatu yang sedikit lagi binasa, tidak kekal. Ya, dunia itu sedikit dan binasa. Ya, tidak kekal dunia itu. Sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Al-Mubarak dari Abdurrahman bin Zaid bin Jabir, dari Harun bin Yazid, bahwa Hasan Al-Basri pernah ditanya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, samanan qalila, harga yang murah. Maka ia pun menjawab, maksud dari harga yang murah adalah dunia dan segala isinya. Mengenai firman-Nya, wala tashtaru bi ayatina samanan qalila, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Nah, Abu Ja'far meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas dari Abu Al-Aliyah, artinya, janganlah kalian mengambil upah dalam mengajarkannya. Hal itu telah tertulis di dalam kitab mereka yang terdahulu. Hai anak Adam, ajarkan ilmu ini dengan cuma-cuma sebagaimana diajarkan kepada kalian secara cuma-cuma. Nah, untuk yang ini pendapatnya adalah samanan qalila itu adalah harga yang murah, itu adalah dengan cuma-cuma, ya, diajarkan Al-Qur'an dan sebagainya, amalkan tanpa bayaran. Dalam kitab Sunan Abi Dawud diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, man ta'lama ilman mimma yabtaghi bihi wajhallah wala yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradon minad dunya lama yarah raihatal jannati yaumal qiyamah. Nah, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang semestinya dicari untuk memperoleh ridho Allah, kemudian ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kemewahan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hati-hati ya untuk yang mengajarkan ilmu, apalagi mengajarkan Al-Quran, ingin mendapatkan
bayaran dunia, ya ini tidak akan mencium bau surga dari hadis ini ya. Adapun mengajarkan ilmu dengan mengambil upah, jika hal itu merupakan suatu fardu ain bagi dirinya, maka tidak dibolehkan mengambil upah darinya. Tetapi dibolehkan baginya menerima dari baitul mal guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Tetapi jika ia tidak memperoleh suatu pun dari pengajarannya dan hal itu menghalanginya dari mencari penghasilan, maka berarti pengajaran tersebut tidak menjadi fardu ain. Dan dengan demikian dibolehkan baginya mengambil upah darinya. Demikian menurut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan mayoritas ulama, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id tentang kisah yang tersengat ke kalajengking. Rasulullah SAW bersabda, Inna aqama akhadtum alaihi ajron kitabullah. Sesungguhnya yang lebih berhak kalian ambil darinya upah adalah kitabullah. Demikian juga tentang kisah seorang wanita yang dilamar. Rasulullah SAW bersabda, jauh-jauh tuha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau kepadanya dengan mahar berupa surat yang engkau hafal dari Al-Quran. Sedangkan hadis Ubadah bin As-Samit yang mengisahkan bahwa ia pernah mengajarkan kepada salah satu seorang dari ahli suffah sesuatu dari Al-Quran. Lalu orang itu memberinya hadiah berupa busur panah. Kemudian ia menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, In ahbaita antutawako bikausin min narin faqbalhu. Jika engkau suka dikalungi dengan busur dari api neraka, maka terimalah busur tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Maka akhirnya ia menolak pemberian busur itu. Oke, sedikit lagi ya. Nah, hal serupa juga diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab secara marfu. Jika sanad hadis ini sahih, menurut kebanyakan para ulama, diantaranya Abu Umar bin Abdul Bar, dapat dipahami bahwa yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah, sehingga tidak diperbolehkan baginya untuk menukar pahala pengajarannya dengan busur panah. Namun, jika sejak semula ia mengajarkan ilmu dengan mengambil upah, maka hal itu dibenarkan sebagaimana yang telah diterangkan dalam kedua hadis terakhir di atas. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya cenah, kalau pertama sejak awal mengajarkan ilmu itu diberi upah, itu tidak apa-apa. Nah, dan firman-Nya, wa iyaya fattakun, dan hanya kepadaku kamu harus bertakwa. Dari Talq bin Habib, Ibnu Abi Hatim mengatakan at-taqwa, maksudnya at-taqwa adalah anta'mala bi ta'atillah raja'an rahmatallahi ala nurin minallah wa antatruka ma'syiatallah ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Takwa berarti berbuat taat kepada Allah dengan mengharapkan rahmatnya atas nur atau petunjuk darinya, dan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas nur atau petunjuk dari Allah karena takut akan siksanya. Sedangkan makna firman-Nya wa iyaya fattakun, dan hanya kepadaku kamu harus bertakwa, ia berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka Bani Israel atas kesengajaan mereka menyembunyikan kebenaran dan penampakan yang sebaliknya serta pembangkangan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu untuk kajian hari ini, untuk sesi kali ini di ayat 41 ya. Ayat 41 ayat 40 ayat 40 39 40. Itu yang dapat disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua, menjadi amal ibadah untuk kita semua. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud
Wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.